udah lu rumah lu aja yang biasa ditinggalin 3 hari misalnya lu pergi kemana, pas lu balik beda nggak hawanya? Iya. Nah itu dia. Enggak, kalau gue berasa di kamar. Jadi misalnya gue udah nggak pernah tidur di kamar, terus tidur sama nyokap gue, ya kan? Ketika gue di kamar, aduh gila. Anjing sumpah nih gue nggak enak banget kayak nih yang brengsek ini. Gue sih mikir, gue juga ada pengalaman. Nih gue dulu sempet tidur di kamar gue Sen. Kamar gue tuh enggak. Jadi lu sekarang nggak tidur di kamar lu? Enggak, karena kan Anak tiri nih gue. Gue di luar gitu tak taunya. gue tidur di luar. Gue tidur sama nyokap karena jagain nyokap kan. Karena lu jagain nyokap sekarang. Tadinya gue tidur sendiri di kamar gue sendiri. Nah kamar gue itu kalau misalnya lo masuk rumah gue tuh yang di pintu samping ada jendela, itu kamar gue Sen. Oh, oke. Jadi gue bisa ngeliat Yang masukin motor kemarin tuh. Nah gue dulu tidur di kamar gue, tapi semenjak jagain nyokap karena nyokap sakit, jadi gue tidur sama nyokap terus nih. Sesekali karena kan gue dulu suka main PS di ruang tengah gitu kan. Tapi karena bokap buat nonton berita atau apa jadi PS gue pindahin lah ke kamar. PS ke kamar ya kan buat taruh TV juga. Ya kan enggak jam sekarang. Gue dulu rental 10 menit. Oh iya gua. Game buat aja masih keliling juga kayak. Kalau nggak ini SD tuh yang pakai aki abangnya. Udah habis itu. Tarik. Anjing gue ngerasain banget sih itu anjing. Main game nggak puas banget. Nah ini tapi gue taruh di rumah nih. Gue di rumah kan di kamar gue. Nah terus gue sempat beli kayak Google Home gitu. Oh, Google Home kan. Kelihatan berapa? Enggak kayak speaker Bluetooth aja ya dia. Kayak speaker Bluetooth gitu lah. Bokap lu tanahnya berapa luas, Jo? Kagak sempet lah. Kontrakannya berapa ya? Nah gue beli Google Home gitu kan. Kalau Google Home itu kan bisa kita komen ya buat play music ya. Iya. Nah pas lagi hari itu gue bilang gue pengen banget nih. Maksudnya bokap gue tumben-tumbenan tidur di tempat tidurnya gue di satu kamar sama nyokap. Cuman dia tidurin beda tempat tidur kecil gitu. Nyokap gue tidurnya di tempat yang king size sama bokap gue kan. Gue biasanya di tempat yang single bed gitu kan. Nah tumben nih bokap gue tidurnya di single bed. Gue mau bangunin kan gak enak sebagai anak ya. Udah dah gue main PS dulu. Main PS. Ini main PS di kamar yang sama kan? Di kamar gue. Oh di kamar lo? Jadi gue tadi mau tidur di kamar nyokap. Bokap tidur di single bed gue. Gue balik lagi ke kamar. Main PS gue kan. Main PS sendirian. Terus udah malam. Udah pagi gue ingat banget itu jam 2:30 apa. Wah ngantuk gue. Ya udah dong, gue matiin PS, gue matiin TV, terus gue matiin lampu, gue minta lah nyalain musik di Google Home gue kan. Nyalain musik, gue udah bener-bener, lu tau lah proses lu dari sadar tiba-tiba udah kayak makin lama makin hilang nih, udah enak nih. Udah ngantuk. Tiba-tiba musik gue berhenti sendiri coy. Musik gue berhenti sendiri, terus gue bangun dong. Masih ada musik nih. Gue komen lagi, nyalain lagi musik, gue pencet lagi play lagi kan. Gue tidur lagi, gue mau tidur mati lagi tuh musik. Gue kesel, gue buka dong handphone gue, tulisannya unknown voice. Unknown voice nih. Unknown voice. Padahal itu Bluetooth speaker itu ya ada komen yang bukan dari suara gue. Padahal tuh speaker cuma bisa mengerti dengan suara gue doang. Gitu. Gue kan jadi ini lampu. Gue nggak ngerasa gitu tuh. Enggak. Gue sadar set. Mana udah ngigo berasa? Makanya berarti lu nggak nyadar. Gue. Berarti lu nggak nyadar lu ngigo. Iya enggak. Ini gue bener. Orang kan kalau ngigo nggak sadar. Oh iya benar. Tadi gue sadar karena abis gue ngeliat, gue merinding kan. Akmal voice komen 2 kali nih. Wah, gue bangun di tempat tidur, gue nyalain lampu dong. Gue nyalain lampu, gue tidur. Bodohnya gue pas lagi gue mau tidur, gue ngadep kiri, dimana kiri gue itu tembok sama jendela. Gue ngadep kiri, ya kan? Gue berasa ada ngeliatin di belakang. Terus kayak ada suara, lu tau gak sih suara angin kayak gitu-gitu. AC nggak AC? Nggak, kamar gue nggak AC. Tidur. Kayak suara hexos, tapi di belakang gue. Gitu kan? Gue merinding, gue bangun, ya mau nggak mau lah gue. Jadi anak durhaka, papa pindah ke king size, aku tidur di single bed ya. Udah gitu, makanya sampai sekarang sih gue di kamar tetap buat gue pakai main. Cuman kalau buat gue kayak activity buat gue jadiin tempat tidur, nggak tahu suasananya pindah. Kayak yang lu bilang, lu udah lama di situ, lu pindah, beda, lu balik lagi beda. pasti beda. Kayak gue berasa kayak anjing. Tapi lu nggak bisa jadi kayak gitu juga, maksudnya saat lu udah
ngerasain ada yang beda di kamar lo, terus akhirnya lo malah lebih ngehindar balik ke kamarnya. Bukannya bagusnya malah lo tempatin. Benar, harusnya ya lo tetap di situ nunjukin nih, ini rumah gua nih, ini kamar gua nih. Nggak, walaupun lo nggak doa apa segala macam, lo ngomong dalam hati aja, lo ngapain di sini, ini kamar gua. Kayak gitu, kayak lo usir aja. Sosok berani aja. Masalahnya gue tuh Kita kalau orangnya berani paling sih takut. mereka kalah. Gue paling takut emang sama gelap, sama yang kayak gitu juga. Gue Kayak Tasya lo ya. Hah? Kayak Kita- Tasya aja jangan dibilang Tasya bilang jangan takut akan akan gelap. Anjir. Gue makanya udah Tasya mana nih? kalah sama Tasya lo. Lalu Oh gue gitu sih, itu parah deh. Gue nggak sempet gak berpikir kalau kayak gitu bisa juga dilakukan di teknologi, ternyata ya gue sempet ignoring tapi Iseng. Yang online juga banyak katanya. nah, Bisa mainin handphone, mainin. Iya maksudnya pesan online gitu. soalnya itu banyak juga tuh ceritanya tuh. Iya. Gila. makanya gue ya baik sekarang makin canggih gue rasa setan. Ngikutin ya. Lo apalagi nih? Ada lagi Nah, nggak? Ada lagi. Cerita Jadi dong. lanjut terus. oke, jadi gua waktu berapa bulan yang lalu gua tuh bergadang kan, sekitar jam 3-an. Jadi ini kamar gua, ini dapur. Oke. Nah di dapur gua itu ada tempat kayak air pakai dispenser. Nah pertama itu gue lagi main HP, kayak biasa aja lah, kayak suara dispenser gelegek gitu. Oke. Kayak ada balon-balon Iya, kayak habis dipencet oke. gitu ya. Nah, itu. Tapi kok lama-lama sering kayak gitu. Oke, berkali-kali. Tapi pas tiba-tiba glek kayak orang ngambil air, Banyak gitu ya. banyak pas gua nengokin nggak ada sama sekali. Itu air benar-benar sampai glek depan gua. Depan mata. Maksudnya Iya. gitu. Sampai Iya, kayak lagi kalau dispenser yang ngisi air, Iya, biasanya lo- dia rotasi air, Iya. dari bawah keluar, Paham. terus ngisi dari bawah tuh kayak blubuk Iya. gitu ya. Iya. Anjir serem sih. Dan itu air dari mana? nggak, tapi kan kalau maksudnya emang goyang. Maksudnya Goyang. gimana ya? Maksudnya kayak ada yang habis ngambil air gitu kayak siapa nih? Iya, sampai gua bingungnya itu, tapi air nggak keluar sama sekali. Tapi itu glek. Nggak error gitu. Nggak. Gimana? Enggak error. Udara yang baru keluar gitu ya. Harus, Nggak, kalau habis ngambil air kan biasanya tuh kayak ya harusnya gitu, harusnya sih begitu dia blubuk itu ya sebelum itu ada aja. ada yang ngambil air gitu. air banyak gitu, yang ambil air banyak, yang di bawah kosong, jadi udara naik tuh, Iya. nukerin si air yang di itu. Nah kondisi ini nyokap bokap gue emang udah tidur pulas banget, Nggak ada orang lagi. nggak ada orang lagi, dan gue kayak yaudahlah gue biarin aja, terserah dia ngapain, haus kali, Kalau dia mau main sama lu, dah berarti terserah. ajak mabar, Aduh. ngepus rengket kita nanti. Tapi ternyata emang ya gitu ya, maksudnya terkadang tempat yang lu rasa aman belum tentu aman ya, pasti ada aja sih. Itu tadi kan hidup berdampingan. Iya. Nah tapi kalau misalnya kayak lu Katanya ya. dituntut, gue nggak gini ya Sen, kalau misalnya kayak ujung-ujungnya ya udah lu harus berdampingan, kalau gue sih bukan tipe orang yang bisa kayak gitu. Makanya iya, bukan bisa orang yang kayak gue, lebih pilih kayak tadi kayak lu bilang, kenapa nggak lu tidur aja Jo, lu tunjukin, atau nggak lu hidup berdampingan. Gue nggak bisa, lebih baik gue cabut atau enggak ya udah, pokoknya gue nggak mau ketemu dia, lebih baik gue cabut. Kalau gue orangnya gitu sih. Berarti lu lebih mengalah ke mereka dong ya. Ya karena gini, Sebenarnya kalau misalkan ditempatin itu tuh katanya mengurangi kemungkinan ditempatin sama mereka. Cuma kan ya nggak ngerti juga sih gue. iya. Berusaha untuk tidak percaya, tapi pengalaman gue ada gitu. Gue kayak apa sih sebenarnya ini gitu, bisa dijelasin secara ilmiah apa enggak gitu. Nah, Kadang atau emang kita aja yang parno, suges gitu, Bisa ada yang jadi. ngeliatin segala macam, itu gue nggak tahu sih. Cuman kalau sampai ngeliat bentuknya ya kayak pengalaman gue gitu, dan bentuknya diiyain sama banyak orang gitu. Iya. Berarti bener ada dong gitu. yang beda itu ya ketika lu udah benar-benar pernah melihat bentuknya gitu secara nyata sih, dari Sandy, si Andreas. Kalau lu kan belum pernah sekali juga. Atau itu bisa jadi emang ya lu aja parno gitu. atau gimana Bisa gitu. juga itu karena lu terlalu mikirin yang gimana, terus akhirnya ada kejadian kecil aja terus lu pikirnya ke situ gitu kan.
Jadi sih belum tentu juga. Soalnya kalau misalnya gue mikir gini, oke lah kalau misalnya gue tinggal di situ juga, gue stay gitu kan, mereka bakal cepet. Tapi kan sejauh ini kan ada aja kejadian yang gue lihat kuat-kuatan Sen. Lu makin kuat di sini, dia juga makin kuat godain lu nya, ngerti gak sih lu? Nah itu yang gue hindari sih gitu. Beda ceritanya sih maksudnya. Karena kalau ini posisi kamar lu ya lu lebih lama di situ maksudnya. Kecuali kalau lu pindah ke tempat yang baru, terus lu orang barunya di situ, nah itu baru bisa ada kemungkinan kuat-kuatan. Aduh ya. Tapi tetap aja lu mau kuat-kuatan juga. Gue pernah denger nih, sorry gue potong. Gue pernah denger kalau sampai mereka kelihatan wujudnya gitu ya, itu ada kemungkinan mereka katanya itu lagi capek gitu, lagi maksudnya orang energinya enggak si makhluk ini gue lupa teorinya sih waktu itu sempat baca gitu, cuman yang gue ambil tuh kesimpulannya waktu itu kalau antara dia tuh kalau nunjukin tuh energi yang kebuang di dia tuh banyak. Jadi mereka tuh jadi sebenarnya posisinya lagi lemah sebenarnya. Jadi kalau makanya kalau orang yang berani gitu, nggak tahu sih ini gue nyimpulin sotoy jatuhnya ya. Cuma maksudnya kalau orang yang berani justru mereka jadi ngalah gitu, maksudnya jadi nggak berani buat nunjukin gitu. Terus ada juga yang bilang kalau misalkan bahkan kalau lo nggak percaya aja lo nggak bakalan bisa ngeliat gitu. Jadi mendingan lo nggak percaya gitu. Tapi ya dari pengalaman akhirnya gue percaya sih gitu. Maksudnya ada makanya beberapa kali mungkin pengalaman gue. Iya gitu. Setuju sih gue. Kalau untuk masalah yang dia nampakin atau enggak sih, iya bisa semuanya jadi sih. Kalau dibilang kalau merekanya lagi lemah terus kita terus bisa kelihatan kita sih, gue enggak. Karena dia untuk bisa kelihatan sama orang tuh butuh energi gede banget gitu menurutnya. Lebih ke kitanya sih, kalaupun emang kelihatan ya mungkin nggak sengaja. Dari kitanya juga nggak sengaja atau bisa melihat dia gitu kan, sebenarnya nggak ada sih. Kalaupun emang jahil terus nunjukin, berarti itu udah gede banget sih itu makhluk. Tenaganya tuh dia udah gede banget, mungkin dia levelnya juga udah tinggi gitu sih kalau yang gue ini. Berarti sampai sini ya sharing kita ya. Mau dibuat sesi 2 kan? Gitu. Iya, gue segudang sih. Gitu. Jadi nih sampai dulu sini sesi kita. Ntar kita lanjut ke depannya. Gue belum ceritain rumah gue nanti. Pas cerita rumah lo ntar aja. Ganti tempat sih. Ntar takutnya kita kayak nantangin. Iya benar. Bubar nih bisa nih. Bubar. Lagi nongkrong ini bubar nih. Jangan bang, situasi gue lagi nggak enak nih. Apa sekarang pindah ke Panus? Iya. Langsung bang closing. Bungkus dulu. Oke, sampai sini dulu kita membahas ini. Nanti kita lanjut lagi pembahasan. Ini masih panjang banget, masih banyak cerita yang akan kita bicarakan. Betul, kan ada tragedi aja kita. Nah, tragedi. Jadi kita sudahi sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mendengarkan dan selamat malam Jumat.